Atau Varsha-nya di gold lane nangis sih ketemu Cloud ya. Wow, IHC membawakan sesuatu yang benar-benar ya cukup berbeda lah. Ya Ruby Gold ya. Yap, Ruby Gold. Dan ini dia munculnya Varsha. Bebex. Apa Varsha Gold lane? Enggak, belum. ya? Belum. Tenang. Ini belum sepenuhnya berganti. Tapi Betul. kemungkinan besar ini harusnya Ruby-nya di gold sih buat pegangin Cloud. Cloud-nya ya. Ya memang susah buat nyicil juga ke Ruby-nya, belum lagi lifesteal-nya Ruby memang tebel. Yap. Dan berarti langkah yang nanti mungkin diambil oleh Gold Laner yang oleh Cloud ini harus hati-hati banget. Harus benar-benar presisi, nggak boleh sembarang masuk karena sekali masuk bisa ketahan. Don't run Wolf King, I'm offended, oh tiba-tiba masuk berarti. Iya, sisi powernya banyak, bahkan hampir semua ya. Kayak Tempest of Blade. Dan kita akan melihat seperti apa untuk di match pembukaan kita di MSC Wildcard Group B. Hari yang kedua tentu saja. Dan terlihat bahwa kali ini Ruby Gold Lane. Ruby Gold Ya. Lane, oke. Menarik. Sesuatu yang baru dan cukup menakutkan kalau aku bisa bilang ya. Kalau dibawakan apalagi di babak seperti ini. Ya, lumayan resikonya tinggi ya. Walaupun sebenarnya Ruby Gold Lane kita udah beberapa kali ngeliat ya. Yap. Ini berarti mereka memainkan metode dua fighter ya. Dua fighter kiri kanan dan mereka akan mengandalkan nanti jungler mereka untuk bisa memberikan damage yang besar. Dan apakah ini akan menjadi satu first blood karena Ethan akan langsung mengeluarkan flicker mundur terlebih dahulu setelah bermain cukup jauh. Open fire masih belum mengenai tubuh dari seorang Ethan. Zorn memberikan zoning out kembali atas Forbid, tapi Zesaura is coming. Satu buah Despair Storm membuat adanya sedikit efek knock up, tapi Zorn kali ini HP udah gak terlalu banyak lagi dan flicker tepat waktu berhasil untuk bisa membuat dirinya terhindar dari first blood yang bisa diciptakan oleh IHC Esports. Ya, dan Chibi berusaha untuk mencari satu kompensasi tadi ya, berusaha untuk mendapatkan keunggulan juga. Tapi belum bisa dikejar oleh Chibi. Dan sementara waktu di bagian bawah ini harus bisa tahan dulu. Dan Chibi lihat bagaimana agresifnya dia untuk langsung menyeberang ke dalam jungle lawan. Retribution dipakai juga langsung ya. Tapi berarti ini kalau ngelihat dari IHC mereka akan membuat dari Zesauranya well farm ya. Yap. Kayak gold lane-nya ya udah berarti. Ya, tahan aja. Gak akan farming banget gitu ya. Dia akan nahan, kiri kanannya bakal nahan. Nanti junglernya nih yang dikasih kesempatan untuk bisa dapetin point kill. Jadi, Aku lebih penasaran buat Zaura tadi itemnya kapan nih keluar buat Sky Piercer-nya. Oke. Tapi kalau ngelihat antara kedua belah roamer ini saling zoning udah kelihatan juga ya. Ethan kali ini harus mundur, hati-hati udah nggak punya flicker juga. Zesaura memilih untuk mundur setelah purple buff-nya habis dan Turtle pun udah muncul. Ya, dengan Turtle yang keluar seperti ini, sebenarnya kemungkinan besar Homeboys bisa mendapatkan Turtle. Oke. Karena kan ya, Link sekali lagi agak sulit ya untuk bisa kontes di Turtle, kecuali memang akan ada snatch ke Turtle berupa adu retribution. Oh, Feeder Astra kali ini Zorn mencoba untuk menghindari dan bahkan masih bisa selamat dari arah belakang Afternos Gun. Dan juga eksekusi dari Chibi berhasil untuk bisa mendapatkan satu poin kill dengan stiker ini bencana. Oh, benar-benar ya, ini bencana. Dan itu digocek tadi. Dan kelihatan bagaimana dari Homeboys-nya mereka sudah bisa pegang di early. Apalagi kita tahu ini adalah Roger. Roger yang memang kalau dapetin early snowball akan sangat sulit untuk bisa dihentikan. Oke, zoning membuat dari Zesaura kali ini gagal untuk bisa masuk ke area Turtle. Bisa disecure juga oleh Chibi dan Sepat. Ini yang menjadi satu barrier yang ngebuat akhirnya dari IHC susah untuk mengintip. Wow, jadi kalau kita hitung ya, turret control dari Homeboys juga cukup banyak ya. Hampir semua. Punya, mid laner-nya punya, Semuanya. roamer punya. Ya, tadi itu bahaya banget sih. Mungkin kecuali Chibi dengan Nets lah. Tapi ya sekali lagi untuk di bagian topnya, melihat bagaimana edit dengan full defense item di sini akan sangat berharga, terutama masuk ke late game. Menginjak late game akan mudah untuk bisa menumbangkan assassin atau bahkan fighter-fighter lawan. Ya, dan apalagi pemilihan Roger di jungle ini menurut aku pemilihan yang sangat-sangat bagus banget karena kita tahu Assassin ketemu Roger agak susah kan, bisa di-dodging juga kan skill-skillnya. Dan terlihat kali ini ada satu buah watch juga blazing 2 teror belakang dan bahkan double kill kali ini diamankan oleh Forbid. Tempest of Blade sudah mulai dibuka tapi Ethan menjadi pertukaran 2 untuk 1 yang terjadi di arah tengah. Tapi Bebex bakal dikejar lagi. Ada battle mirror rematch dari Nets juga yang berhasil untuk bisa mengejar sehingga kali ini pertukaran menjadi adil 2 untuk 2. Oke, mungkin adil untuk tadi ya, tapi jelas Homeboys mereka pegang keunggulan juga setelah adanya team fight sekali tadi. Zaura agak terpressure sepertinya meskipun masih tetap bisa melakukan farmingan juga. IHC Esports mereka belum menemukan cara untuk bisa menjinakkan Nets. Ini Cloud-nya kelihatan sangat bebas sekarang, Ul. Dia bisa farming, dia bisa join team fight-nya juga loh tadi. Walaupun ya sebenarnya ngelihat dari IHC 5-5-nya punya crowd control effect ya. Tapi masalahnya ini Cloud
menjadi jawaban di saat dia punya escape tools. Dan ini dia dari replaynya. Ya ini yang aku mention tadi, Netsnya ternyata dia bisa join juga. Dia nggak melulu soal farming ya, tapi dia juga bisa join buat tim fight-nya untuk mencicil HP-nya lawan. Sehingga yang lainnya nanti bisa masuk dengan enak juga untuk bisa melakukan finisher. Yap, dan tadi lihat dari satu buah Divine Sword masuk ke sepat juga udah mulai berasa nih. Dan Blood Wings menjadi pilihan untuk Forbid. Ya, extra shield, movement speed juga ada. Dan masih Azorn dengan taunting dia untuk memancing emosi lawan nih ya. Untuk open team fight ke dia juga. Sementara untuk jangka panjang ini Rogernya sih yang bakal pegang peranan penting. War X tadi sudah dibayar dengan Chibi. Dan ini sudah membuat dia punya power di early untuk bisa mendapatkan stack demi stack. Untuk memberikan true damage yang besar. Yes, dan Eternal Shield udah dibuka. Sempat kali ini akan berubah menjadi Primal Rad lagi. Wajar tegak kena, tapi satu buah retribusi dari Zaura yang berhasil untuk bisa mendapatkan turtle bagi IHC kali ini. Tapi Chibi berhasil untuk bisa menurunkan nyawa dari Ethan yang kali ini udah mulai direnggut. Tapi Zaura terlalu lama sepertinya berada di lini paling depan sehingga dirinya pun harus hilang. Karena 3 tukar 1 kali ini yang sudah terjadi. Dan turtle-nya menjadi milik dari IHC Esports. Ya, meskipun turtle diambil tadi, mungkin timnya agak dipegang oleh IHC, tapi Netsnya tidak terbendung. Dia tetap melakukan farmingan untuk di area bawah. Dan item dari dia juga sudah hampir selesai sepertinya. Udah ada Swift Crossbow, terus juga dia juga punya satu Demon Hunter Sword. Ya. Dan akhirnya dari IHC mereka cukup kebingungan gimana cara stopping antara kedua damage dealernya. Nah, ada di jungle dan di goldnya soalnya. Ya, itu dia. Dan tadi kalau kita lihat ya, War X kan first itemnya Chibi. Dia bakal ke Sky Piercer item kedua dia. Kalau udah full stack, apalagi kita tahu ini snowball draft yang dibawakan dengan Homeboys, ini akan sulit banget untuk bisa dihentikan lagi. Karena memang tipikal eksekutor banget ya, bisa dibilang untuk Roger, apalagi dengan Sky Piercers yang sekarang memang sinergi banget. Tapi sekarang Zaura nggak akan dibiarkan bergerak secara tenang sih, ketempelan, dan ini Sky Piercer-nya selesai. Oke, Sky Piercer. Dan apakah efektif? Ya, bahkan kali ini double knock up sudah mulai terlihat juga. Forbid berhasil dihilangkan, sempat menjadi pertukaran nyawa, tapi dengan ada Tempest of Blood defensive berhasil dikeluarkan. Aizen berada di paling depan, mencoba untuk memegang arah udah, tapi Chibi is coming dengan Lycan Punch yang on point, membuat Aizen pun harus hilang kali ini. Ya, setebal-tebalnya juga tadi ya, aktif tadi untuk Sky Piercer-nya. Sementara farmingan sudah mulai dikuasai oleh Homeboys, mereka sudah mulai menguasai untuk medan. Sedangkan IHC, mereka mau keluar pun, mereka belum ketemu dari jawabannya sendiri. Tadi kalau kita lihat dari tim fight yang besarnya juga, ini IHC-nya mereka cukup kebingungan mau targeting ke yang mana dulu. Nah itu kan, karena ada dua kan, beda sama IHC, mereka cuman kayak bisa dibilang satu lah. Utamanya ada di Zaura dan juga Forbid sebenarnya. Tapi lihat, kali ini kembali dengan adanya satu Curse of Crow, sempat langsung berubah. Primal Rad dikeluarkan untuk bisa defense. Tapi Turtle, yang ketiga ini sepertinya nggak akan dibiarin lagi sih sama IHC. Mereka bakal coba untuk kontes, tapi sepertinya dengan adanya zoning out yang dilakukan oleh Homeboys pun, kali ini Turtle jatuh ke tangan mereka. Ya, tanpa kontes sama sekali juga tadi, karena cukup sulit. Dan kita melihat IHC Esports, mereka sudah bermain secara 5, mereka udah mulai kumpul terus-terusan. Dan yang split dari Homeboys, Netsnya selalu ready, Netsnya selalu siap. Dia bisa join kapanpun juga karena dia juga punya mobilitas. Sedangkan Zaura ini assassin loh, bukan heroes yang punya range damage yang bisa bekerja seperti Cloud. Jadi agak beresiko kalau dia melompat ke depan, belum lagi yang bisa tangkap dia itu masih ada editnya, masih ada sepat. Dan menjadi main carry lah bisa dibilang ya, dari assassin Zaura dengan linknya. Kalau early-nya kayak begini sih bakal susah banget ya. Betul. Chibi. Apalagi asuransi late game-nya mereka juga ya udah cuma ngandelin high ground mereka aja di Farsia-nya. Dan sekarang Chibi coba untuk membalaskan keadaan, damage-nya begitu besar kali, bakal coba dikejar lagi, dan killing spree diamankan pula kali ini di tangan Chibi. Ethan coba untuk bertahan di dalam satu buah inner turret di arah bawah, tapi memang dari Homeboys mereka juga cukup disiplin, mereka nggak mau terlalu paksa. Tapi itu dia power dari Sky Piercer ya, yang lagi-lagi memang besar banget damage yang bisa dihasilkan juga. True damage yang bisa terjadi. Golden Staff bagi Nets, ini udah snowball. Homeboys lihat mereka sudah kumpul 5, mereka ingin mendapatkan objektif yang banyak sebelum memulai Lord yang pertama. 0-3-1 Om Zaura ini susah banget pastinya buat catch up. Berat banget ya. Dari build itemnya juga kelihatannya ya, DHS, Golden, Swift Crossbow, Poker Corrosion. Bedanya jauh banget. Bedanya 2 item. Wow. Dari jungle-nya juga lihat. Beda 3.000. Udah ada endless lagi buat Chibi-nya. Baru berseker doang modal dari Zaura. Ya, lebih ke defense ya. Defense item buat IHC, jadi sementara waktu mereka belum bisa untuk mengkontes
apa yang bakal dipancing oleh Homeboyz. Karena Homeboyz ya sejauh ini mereka memang selalu maju karena mereka memaksakan untuk adanya force error yang dilakukan oleh IHC Esports. Yep. Oke, tak terasa juga Lord yang pertama sekarang sudah muncul. Sepertinya kesempatan buat IHC. Kontes ini cukup berat kecuali memang dari Ethan dan juga Aizen-nya bisa bikin momentum ya Om. Yap. Dan ya bermain dengan cukup stabil dan pelan sekarang. Bagi kedua tim ini temponya agak sedikit turun ya. Karena ya kita tahu ini ada Loven pertama juga bisa jadi diambil oleh Homeboyz. Dan Zaura, Grand Dragon Spear. Oke, langsung item kedua. Oke. Dia pengen escape lah ya mungkin ya. Lebih banyak lagi dalam keadaan yang cukup berat. Tapi dengan Chibi open fire menuju ke arah Lord yang pertama. Sepat dan juga Zorn saling bahu-membahu memberikan zoning out agar pemain-pemain dari IHC bahkan dikasih ngintip aja enggak. Bahkan gimana mau kontes. Secepat itu ya? Secepat itu. Secepat itu untuk Lordnya yang tumbang juga. Dan yang bisa dilakukan oleh Zaura sekarang hanyalah split push dulu. Dorong, coba buat panjangin lane yang jauh sembari berharap mereka bisa defense. Ya, dan ini bahayanya juga untuk Roger Snowball. Apalagi ya dari Cloud-nya juga ini aman banget sih. Dari tadi dia selalu dapetin space. Dan susahnya juga untuk targeting dari Shaura ke arah Roger. Tapi sekarang Orange Buff ternyata berhasil dicuri ya. Ini bahaya sih, makin susah lagi pastinya karena sekarang inner turret akan segera dihancurkan. Yap, bagian mid turretnya dijebol sudah sekarang dan slow push buat Homeboyz-nya. Jadi mereka hanya akan bermain lebih ke untuk mengaktifkan saja shield awal ya dari base turret yang dimiliki oleh IHC Esports. Sebenarnya kalau bicara high ground mereka kuat ya, mereka punya Farsha. Tapi permasalahannya adalah Nats ini bisa hadir di sebelah Farsha tiba-tiba ya kan. Ini cukup berbahaya juga, tapi dengan adanya Sepat, masuk lagi dengan adanya satu bow onward dan Earth Shatter. Tapi lihat bagaimana kali ini Zorn membuka dengan adanya satu bow dan very connect karena dua orang sekaligus dan bahkan double kill. Dari Chibi menghasilkan juga kesempatan untuk Forbid bisa dikejar. Total 3 pemain dari IHC kali ini berhasil dihilangkan Tempest of Blade. Kali ini dari Zaura untuk bisa defense begitu saja, tapi base-nya cukup terbuka dan Ethan pun menjadi nyawa terakhir yang direnggut Zaura. Dan Homeboyz berhasil untuk mengamankan match yang pertama. Wow, luar biasa permainan yang sangat cepat diperagakan oleh Homeboyz. Draft yang mereka